Mungkin bisa kita mulai nggih, Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya, sahabat rumah belajar dimanapun berada, di Jogja, di Lampung, di Tangerang, di Jakarta, di Jawa Tengah. Selamat siang. Pada siang hari ini saya mengadakan mini workshop dalam rangka tugas pembatik level 4. Dan di sini saya sebenarnya kita akan berbagi bersama-sama tentang bagaimana mendesain blok pembelajaran dengan memanfaatkan fitur rumah belajar melalui Google Sites. Gitu. Langsung saja kita mulai ya. Saya paparkan, saya share dulu. Apakah PPT saya sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Halo? Sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih, Bapak. Ya, Bapak Ibu Sudah, semuanya. Bu. Iya, terima kasih, Bu. Bapak Ibu hebat semuanya. Saya juga sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Laurentia Mawarduana Ikardianti, dan saya salah satu dari SRB, Sahabat Rumah Belajar, dari DIY 2002, dari DIY, dan saya mengampu di SD Gunung Mulyo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana mendesain blok pembelajaran dengan memanfaatkan fitur rumah belajar melalui Google Sites. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Kenapa saya ingin berbagi ini? Yang pertama, rumah belajar, fitur rumah belajar. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat atau mengunjungi situs rumah belajar. Dan apalagi teman-teman pembatik ya, sudah menjelajah sana-sini pastinya. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk bereksplorasi di fitur-fitur rumah belajar. Jadi tidak hanya sebatas web dari Pusdatin Kemdikbud ya, namun kita sebagai guru, mari kita benar-benar memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Kemdikbud dan merancangnya dengan menarik, dan di sini salah satu alternatifnya menggunakan Google Sites. Jadi Google Sites ini bukan satu-satunya ya, satu-satunya wadah atau media untuk meramu konten-konten dari rumah belajar. Dan di sini sebagai salah satu alternatif sehingga anak-anak nanti harapannya tidak bosan belajar meskipun jaraknya jauh dari kita, namun bisa merasakan kreativitasan kita sebagai guru gitu. Nah, untuk 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal kembali rumah belajar, fitur-fiturnya apa saja, dan apakah ada yang baru di sana. Kemudian yang nanti kegiatan intinya yaitu bagaimana mendesain blok pembelajaran dengan memanfaatkan fitur rumah belajar itu sendiri melalui Google Sites. Begitu. Nah, fitur-fitur utama rumah belajar. Nah, berbicara tentang rumah belajar, sebenarnya rumah belajar ini dikembangkan sudah sejak lama, tahun 2011 hingga sekarang, yang dulu namanya Pustekom, sekarang namanya Pusdatin, begitu ya. Nah, telah mengembangkan fitur atau aplikasi baru di rumah belajar. Nah,
dikembangkan terus supaya memenuhi kebutuhan kita sebagai guru dan terutama usernya siswa ya. Nah, saat ini ada 4 fitur utama, yaitu kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Nah, masing-masing dari fitur ini memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung saja kita mengunjungi situs Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu bisa klik belajar.kemdikbud.go.id ya. Ya, sebentar. Bapak Ibu bisa langsung klik belajar.kemdikbud.go.id, kemudian Bapak Ibu login ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mengaksesnya, berarti mendaftar terlebih dahulu, melengkapi data-datanya, kemudian ketika sudah mempunyai username dan password, langsung bisa digunakan untuk login. Nah, di sini karena saya sudah sudah login, jadi langsung masuk aja. Aduh. Nah, nanti tampilannya seperti ini, ya. Nah, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan fitur-fitur utama terlebih dahulu. Yang pertama nanti yang akan kita akses yaitu sumber belajar. Nah, di fitur ini kita akan disajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materinya yang disajikan itu dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nah, terutama untuk sumber belajarnya di sini, ini ketika Bapak Ibu sudah bisa mengakses, di sini Bapak Ibu akan melihat konten, kemudian konten video, kemudian konten web, dan audio. Nah, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik di sini, gitu. Kemudian klik bawah, nanti bisa disesuaikan. SLB ada, PAUD ada, SD, SMP, SMA, dan SMK. Begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat satu persatu kan kelamaan ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik di sini pencarian. Misalnya nanti yang akan kita bahas di Google Site, nanti tentang perkembangbiakan misalnya tumbuhan. Bapak Ibu langsung bisa mencari aja di sini, langsung klik, langsung tersedia. Di sini ada perkembangbiakan vegetatif dan vegetatif generatif. Nah, di sini ada beberapa konten yang terkait dengan perkembangbiakan. Nah, di sini perkembangbiakan generatif, di sini perkembangbiakan vegetatif, di sini perkembangbiakan hewan, dan yang lain-lain. Nah, otomatis kita sebagai guru tidak langsung copy link gitu, tidak ya, tapi kita harus melihat dulu kontennya apakah sesuai dengan KD, IPK yang akan kita capai. Begitu. Nah, ketika kita sudah misalnya sudah melihat videonya ini, ingin memakai, nanti tinggal copy link saja. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan konten di sumber belajar secara online dan offline. Jadi online berarti Bapak Ibu langsung ke sumber.belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa mendownloadnya video terlebih dahulu. Nah, kemudian
ketika daring, nanti Bapak Ibu share videonya. Gitu. Jadi ada dua pilihan ya, bisa online dan offline. Kemudian yang kedua, setelah sumber belajar itu ada bank soal. Nah, di bank soal ini Bapak Ibu akan mendapati ya kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar atau jenjang pendidikan. Misalnya di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya langsung. Nah, bank soal dari sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Karena saya mengampu di kelas 6, saya tinggal klik aja kelas 6. Dan di sini ada beberapa evaluasi yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu, bisa semacam mencoba terlebih dahulu sebelum diberikan ke peserta didik kita. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu laboratorium maya. Nah, di sini di laboratorium maya ada berbagai simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Ada lembar kerja siswanya juga, ada teori praktikumnya juga. Nah, namun laboratorium maya ini hanya bisa digunakan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan matematika. Jadi kalau untuk SD sampai sekarang belum ada. Harapannya kita ke depannya nanti tersedia ya. Nah, di laboratorium maya ini saya melihat banyak sekali hal yang menarik di sini. Misalnya, tentang apa yang kemarin menarik ya. Kemarin saya lihat otot misalnya, lakukan percobaan sekarang. Nah, ketika kita ingin tahu tentang otot rangka, nah kita klik, kita arahkan mouse kita di otot rangka, kemudian di gambarnya itu terlihat akan ditunjukkan di mana otot rangka itu. Otot jantung, nah kuning-kuning, otot polos, gitu. Anatomi otot, misalnya otot leher, trapesius ada di mana, dan begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplor, terutama untuk guru SMP dan SMA, Bapak Ibu bisa mengeksplor bagaimana cara kerja laboratorium maya ini lebih lanjut. Gitu. Kemudian untuk kelas maya, nah di sini sebenarnya kelas maya sebuah LMS ya, Learning Management System yang dikembangkan khusus oleh Pusdatin untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap tanpa muka antara guru dan siswa. Nah, dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Kalau di Jogja, kita punya Jogja Belajar. Seperti itu. Nah, untuk rumah belajar ada kelas maya. Semacam seperti apa ya? Mungkin Google Classroom gitu ya. Nah, namun di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu. Mendaftarnya bukan kita sebagai guru, bukan, tapi sekolah kita harus mendaftar. Ketika sudah diverifikasi, nah baru gurunya bisa mendaftar, kemudian siswanya. Jadi langkah pertama ketika Bapak Ibu ingin mengikuti kelas maya di rumah belajar menggunakan LMS dari rumah belajar, Bapak Ibu harus mendaftarkan sekolah Bapak Ibu terlebih dahulu. Gitu. Nah, itu 4 fitur utama yang Bapak Ibu bisa gunakan dari rumah belajar. Kalau saya pribadi, saya lebih sering yang ini, sumber belajarnya ini ya, karena banyak sekali konten di sana, tinggal klik di
pencarian aja, dan saya lihat misalnya sesuai dengan KD dan IPK dan tujuan pembelajaran saya, pasti akan saya pakai. Gitu. Kemudian, tadi sudah. Terus fitur pendukung rumah belajar. Nah, tidak hanya 4 fitur utama tadi Bapak Ibu, banyak fitur-fitur yang lainnya juga sebagai sarana pendukung rumah belajar. Nah, apa saja? Seperti itu. Yang pertama yaitu peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan EduGame. Kita lihat langsung saja apa sih fitur pendukung, 6 fitur pendukung ini dan bisa kita manfaatkan untuk apa. Kita kembali lagi sini bawahnya. Nah, di peta budaya ini terutama untuk SD ya, kita bisa gunakan misal nih ketika kita ingin menjelajah Nusantara, ketika ingin tahu lebih jauh tentang misalnya Lampung. Kita bisa klik di sini. Nah, nanti akan disajikan informasi terkait budaya yang ada di Lampung. Begitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya kita klik Papua, maka nanti ada informasi terkait dengan budaya-budaya yang ada di Papua. Buku sekolah elektronik. Nah, ketika kita buka, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan disediakan berbagai buku sekolah elektronik. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kebutuhan, sesuai dengan jenjang pendidikan juga, buku apa yang bisa membantu untuk pembelajaran Bapak Ibu. Bisa di-download ya, nanti di-share ke peserta didik kita. Itu kemudian wahana jelajah angkasa, dari namanya aja sudah ketahuan ya ini isinya apa, fitur ini pastinya kita akan diajak untuk menjelajah angkasa. Kita bisa melihat, nah begini, kita bisa melihat apa namanya, solar system, dari planet Merkurius, Venus, dan yang lain-lainnya. Dan kita juga bisa melihat galaksi bintang di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh nanti di wahana jelajah angkasa. Kemudian karya bahasa dan sastra. Nah, di sini ketika kita mengklik Bapak Ibu akan disajikan berbagai karya sastra. Dari antologi puisi, dari antologi geguritan dan mocopat, gitu juga dengan misalnya di sini Meteor, antologi puisi Bengkel Sastra 2008, Bapak Ibu bisa membacanya dan melihat kontennya. Nah, yang kelima, ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini untuk kita sebagai guru. Ini yang saya ikuti, yaitu pembatik. Atau Bapak Ibu bisa langsung klik saja di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, pembatik itu apa? Ini yang saya ikuti selama beberapa bulan terakhir ini. Pembatik adalah atau kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK, yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, kita dan tahun ini kami peserta
harus mengikuti 4 level ya, dari level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Nah, itu ada seleksinya. Ketika kita lulus literasi, baru boleh ke implementasi, begitu. Nah, pembatik ini diadakan dari tahun ke tahun. Jadi Bapak Ibu apabila tertarik untuk mengembangkan kompetensi TIK Bapak Ibu bisa mengikutinya tahun depan. Mungkin masih 4 level atau mungkin tambah levelnya gitu ya. Namun yang saya dapatkan dari pembatik ini sangat luar biasa, benar-benar memicu atau memotivasi saya untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum tahu kurang tahu misalnya kemarin hanya sedikit atau melihat menjadi jauh lebih tahu. Begitu. Dan kita diberi modul, kita diminta untuk membaca, kemudian mempraktekannya langsung, dan ada ketentuan-ketentuan yang mungkin ketika kita berkarya, kita tidak berpikir untuk ketentuan itu. Oh, ternyata misalnya ketika kita membuat video pembelajaran tuh ada ketentuannya harus yang seperti ini. Dulu kan hanya ala kadarnya misalnya. Nah, dari pembatik ini saya tahu bahwa kalau video pembelajaran yang baik itu harus mengandung unsur seperti apa gitu. Sangat banyak sekali manfaatnya. Itu untuk yang fitur pendukung yang ke-5. Dan yang lainnya yaitu EduGame. Nah, di EduGame ini Bapak Ibu nanti bisa mengajak peserta didik Bapak Ibu untuk bermain sambil belajar. Nah, nanti kita di Google Site akan memanfaatkan salah satu gamenya, gitu. Nah, di sini berbagai game interaktif ya. Misalnya ada daftar permainan di sini, misalnya mengumpulkan telur ayam. Nah, ini bisa kita pakai ketika kita mengajarkan tentang bilangan ganjil dan genap. Misalnya menata bola, ketika kita ingin mengajarkan peserta didik kita tentang membandingkan bilangan, gitu. Ada beberapa ya. Nah, kita bisa mencobanya terlebih dahulu, jadi kita tahu mana yang cocok untuk peserta didik kita. Jadi sesuaikan, jadi tidak hanya langsung, tahu nih bisa nih, langsung kita share tanpa kita mencoba dulu mainannya. Jangan ya, dan kita harus bermain dulu, membayangkan ketika kita jadi peserta didik kita, tujuan belajarnya tercapai atau tidak, begitu. Dan saya sudah mencobanya beberapa dan menarik, interaktif. Itu untuk fitur pendukungnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi secara lebih mendalam ya tentang fitur utama dan fitur pendukung, dan fitur-fitur yang lainnya Bapak Ibu ada TV edukasi, ada radio juga, gitu. Kunjungi belajar.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang pada masa pandemi ini kita harus lebih berinovasi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk berinovasi dengan rumah belajar. Kenapa? Nah, sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kejenuhan peserta didik yang disebabkan oleh penerapan pembelajaran konvensional yang monoton dan terbatasnya interaksi selama BDR, nah pendidik kita semua diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar yang sesuai dalam menerapkan pembelajaran inovatif. Nah, sekali lagi kenapa rumah belajar? Karena yang pertama, ini resmi dari Kemdikbud. Kita sudah disediakan fasilitas.
dari Kemdikbud. Kita sebagai guru, kalau bukan kita yang memanfaatkan fitur-fitur itu, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga rumah belajar itu, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengenalkan ke peserta didik, siapa lagi yang kita harapkan? Jadi, Bapak Ibu, mari kita berinovasi dengan rumah belajar. Nah, sekarang kita memulai berinovasi dengan rumah belajar dan Google Site. Nah, sekarang kenapa saya pilih Google Site? Saya mengajak Bapak Ibu untuk blogging ya. Namun sama seperti pengalaman saya dulu ketika kita sudah bicara tentang blogging tuh rasanya aduh susah karena banyak kode-kode gitu. Ketika pengen layoutnya seperti ini tapi tidak bisa memperbaikinya. Ketika kita pengen misalnya nih warna halamannya itu hijau, tapi tidak bisa mengubahnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu menggunakan Google Site. Nah, dengan fasilitas ini, siapapun termasuk Bapak Ibu guru dapat membuat hub project internal, situs tim, situs yang ditampilkan kepada publik, dan lainnya semuanya dilakukan tanpa bantuan desainer, programmer, dan IT. Nah, melalui Google Sites baru, membuat situs dapat dilakukan dengan mudah. Nah, cukup tarik konten-kontennya ke tempat yang kita butuhkan. Nah, harapannya, manfaat-manfaatnya kita sebagai guru itu dapat tercapai. Nah, langsung saja, bagaimana caranya? Mari kita mengkolaborasi rumah belajar dan Google Site ya. Bapak Ibu udah siap untuk memblogging dengan Google Site? Halo? Halo Bapak Ibu. Halo. Iya. Halo. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu klik sekarang Google Site. Gini, Google Site. Klik. Apabila Bapak Ibu pengguna yang baru, klik New Google Sites. Sudah ya? Kemudian pilih blank atau baru. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini kan sudah ada template-nya ya. Kita tinggal memasukkan konten-konten yang kita inginkan. Nah, yang pertama, tulis judul page Bapak Ibu atau halaman Bapak Ibu. Ini halaman utama. Nah, Bapak Ibu ingin paling atas itu tulisan apa? Misal ke tempat saya di sini SD Gunung Mulyo. Oke. Itu SD saya SD Gunung Mulyo. Saya sesuaikan. Karena saya mengampu di kelas 6B. Saya tulis di sini. Silakan Bapak Ibu langsung membuatnya juga. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk absen juga ya.
Link sudah ada di chat. Monggo silahkan sambil kita blogging, Bapak Ibu bisa absen juga. Sudah? Sudah ya? Setelah ini, Bapak Ibu, ini di enter site name-nya. Kalau saya langsung SDGN aja, klik SD Gunung Mulyo juga. Nah, ini site name-nya ini nanti di halaman yang di halaman lainnya nanti akan ada nama SD Gunung Mulyo. Nah, kalau sekolah Bapak Ibu memiliki logo, gunakan logonya. Misalnya nih di sini, klik di sini ya, muncul add logo. Ya, sudah Bapak Ibu? Muncul add logo, klik logonya, kemudian upload. Oh, select dulu. Klik upload ya, maaf, bukan yang select. Nah, ini open. Sudah muncul di sini logo kita ya. Sudah ada logo kita, sudah ada nama SD Gunung Mulyonya, title sudah ada. Kemudian kita merancang pages-nya atau halaman-halamannya. Nah, di sini Bapak Ibu klik pages. Pages di sini berarti Bapak Ibu nanti memiliki berapa halaman untuk blognya. Misal yang pertama ini kan home. Home, jadi kayak semacam berandanya kita. Kemudian di sini saya tambahkan, misal saya tambahkan ya, new page, misalnya nanti saya ingin melingkan ke rumah belajar. Dan, nah, lihat Bapak Ibu di sini sudah langsung berubah. Home, rumah belajar, begitu ya. Kemudian, misalnya saya nanti juga menampilkan video pembelajaran. Dan sudah, habis itu, misal kalau untuk SD kan tematik ya, berarti kita lihat aja tema 1. Kalau untuk halaman sebenarnya terserah Bapak Ibu ingin ada berapa halaman yang ada di blognya Bapak Ibu. Tema 2, tulis, muncul lagi. Karena semester 1 ini yang untuk kelas 6 itu ada 5 tema, saya sesuaikan aja. Tema 3, tema 4, tema 5, dan matematika. Seperti ini. Ini more. Nah, Bapak bisa melihatnya di preview. Nah, oh ini kurang cantik nih kelas 6B-nya ya, nanti kita sesuaikan. Nah, lihat Bapak Ibu, di atas sudah ada seperti ini. Begini. Ya, tergantung, sesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu yang ada di atas di sini apa, pages-nya apa saja. Oke, lagi.
Kemudian dari pages-nya tadi, saya ingin tema 1 itu ada muatan pelajarannya. Jadi saya tambahkan di sini Bapak Ibu di tema 1 itu diklik titik 3 ini, add subpage. Misalnya di tema 1 kan kita pasti ada 5 muatan ya. Yang pertama PPKN, dan yang kedua, maaf, jadi tambahin lagi, ada bahasa Indonesia, gampang ya Bapak Ibu ya. Tambah lagi add subpage ya, IPA, pengen lagi tambahkan IPS, kemudian tambahkan lagi SBDP. Begini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tema 1. Nah, sudah ada ini. Ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendesain pembelajaran IPA. Nanti muatannya ada di sini semua. Nah, di IPA ini kita hari ini belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Nah, di IPA ini Bapak Ibu ya saya subpage lagi. Begitu. KD 3.1 misalnya 3.1 perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Dan nah, di sini ini dikecilin aja. Bapak Ibu bisa mengecilkan begini ya caranya ya. Nah, ini highlight, kemudian subheading aja. Nah, seperti ini cukup. Karena dia hanya subpage ya, jadi tidak perlu yang besar-besar tulisannya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika di preview, lihat, di tema 1 itu ada PKN, sudah ada muatannya. Di IPA sendiri itu sudah ada perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Jadi ketika peserta didik mengklik ini, nah langsung bisa melihat konten yang ada di halaman ini, begitu. Itu ya. Nah sekarang kembali ke insert, ke halaman home dulu. Nah di home ini karena halaman utama kita desain dulu sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada tulisan add footer, halaman utama. Halaman utama ada add footer, paling bawah. Coba Bapak Ibu lihat tempatnya Bapak Ibu, ya, add footer. Klik add footer di sini berarti ketika suatu halaman tuh yang paling bawah sendiri ya. Nah, misal nih Bapak Ibu ingin menyisipkan sosial medianya Bapak Ibu. Jadi misalnya follow me on begitu. Misalnya Instagram, Facebook, YouTube misalnya ya. Nanti harapannya ketika yang mengunjungi blog kita, nah ketika kita mengklik Instagram, nanti langsung ke Instagram kita. Begitu juga dengan Facebook, begitu juga dengan YouTube. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Instagram diklik di bold aja, kemudian di linkkan. Nah, linknya dari Instagram. Jadi Bapak Ibu bisa
klik Instagramnya Bapak Ibu, terus kemudian copy URL-nya. Saya sudah membuat ini apa namanya ringkasan ya, sehingga tidak bolak-balik. Nah, misalnya Instagram seperti ini, langsung diklikkan aja, langsung apply. Kalau sudah berwarna biru, dan underline itu berarti sudah ada garis bawah seperti ini, berarti berhasil kita menyisipkan linknya. Facebook juga kita berikan linknya. Bapak bisa langsung mencoba ya. Begini. YouTube juga, Bapak Ibu tinggal copy atau insert linknya. Seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Bisa langsung diklik dan hasilnya nanti nah, paling bawah ada ini. Ketika kita mengklik misalnya Facebook, klik. Coba. Nah, langsung menuju ke beranda kita. Begini. Nah, langsung menuju ke beranda kita. Begitu. Ya. Mana tadi? Nah, ini. Mudah ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan YouTube, ketika kita mengklik YouTube, nanti langsung terarahkan ke YouTube kita. Begini. Nah, saya tutup aja. Nah, di halaman kita, monggo Bapak Ibu ingin mengisinya dengan apa? Misal ini, saya ingin mengisi dengan misalnya foto gitu ya, foto Bapak Ibu. Nah, di bagian tengah di sini, Bapak Ibu klik 2. Klik-klik. Akan muncul seperti ini. Saya ulangi ya. Di tengah ini, klik ya, klik 2 kali. Akan muncul seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa lihat layouts di sini, ya, layouts di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih saja langsung, misalnya klik. Nah, sudah ada layouts-nya, kita tinggal mengisinya. Di sini misalnya saya isi apa ya? Foto ya tadi ya, upload foto misalnya. Foto. Sembarang ya. Misal ini. Langsung kita drag, sesuaikan aja. Sesuaikan aja. Kemudian di sini kita beri keterangan misalnya ini tidak terbesar-besar. Tab heading aja, normal text aja. Misal nama Laurentia Mawar Buana Ika A Ardianti, itu nama misalnya instansi unit kerja gitu ya. SD Gunung Mulyo. Cukup ini ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak. Nah, nanti kita preview aja. Berarti berandanya kita nanti akan seperti ini. Begini. Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh, nanti bisa dengan menggunakan layout lagi. Kalau mau nambah lagi, Bapak Ibu bisa langsung di sini lagi. Menambah info lagi di beranda, Bapak Ibu bisa langsung layout lagi di sini. Begini. Nah, langsung nambah-nambah. Ke bawah, nambah lagi, nambah lagi. Bapak Ibu bisa menyertakan misalnya button, YouTube, dan yang lain-lain di sini. Saya hapus aja. Nah, sekarang kita materi intinya tadi ya, bagaimana mengkolaborasikan. Kita langsung ke IPA, IPA yang ini, perkembangbiakan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita harus merancang dulu. Semacam ketika kita
ingin mengadakan pembelajaran kan yang pertama harus kita pikirkan, kita lihat dulu KD dan IPK-nya. Nah, pertama karena untuk SD itu kan ada semacam pendidikan karakter juga ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat langsung tulis aja misalnya pendidikan karakter atau untuk permulaan ya, misalnya ayo sehat bersama. Misalnya anak-anak saya ulangi ya Bapak Ibu, tinggal menambah, itu tinggal klik 2 kali ini, langsung teks. Ayo sehat bersama, misal. Yuk, bermain untuk mengenal lebih jauh tentang COVID misalnya. Klik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menggunakan EduGame dari Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu bisa klik button di sini. Klik button di sini. Kemudian di sini namanya buttonnya misalnya kenali COVID. Nah, linknya apa? Nah, kita lihat link di sini Bapak Ibu. Tadi yang saya pilih itu misalnya, nah ini, kenali COVID-19. Ini, kenali COVID. Klik ini. Nah, kemudian Bapak Ibu copy linknya yang atas, kemudian oh ini sudah jadi. Paste di link ini. Insert. Ini masuk sini aja. Nah, begini. Begini ya Bapak Ibu. Pertama pendidikannya untuk pendidikan karakter dulu. Ini bisa Bapak Ibu bold ya. Nanti harapannya ketika anak-anak mengklik ini, kenali COVID, anak-anak sudah langsung menuju ke EduGame-nya. Nah, anak bisa langsung bermain ya. Nah, tapi bermain ini ada tujuannya, yaitu mengenali COVID-19 lebih jauh lagi. Begini, agar tidak panik. Bisa belajar dulu atau langsung bermain. Begini, Bapak. Oke. Nah, kalau sudah, yang kedua, di bawahnya tambahkan lagi, klik tengah lagi, teks lagi, Bapak Ibu berikan kalau pertama kali kan kalau membuat LKPD harus ada KD dan tujuan belajarannya ya. Nah, kita tulis KD dan tujuan belajarannya. Saya sudah meringkasnya di sini. Ini langsung saya copy saja biar lebih cepat. Begini ya. Sudah ada ya. Kemudian di bawahnya kalau sudah pertama kali kan kita harus memberikan materi ajar ya. Berikan materi ajar.
Jadi Bapak Ibu klik lagi, teks lagi, yang A, misalnya apa tadi, materi ajar, tulis aja materi ajar atau materi atau bahan ajar. Jadi langsung menulis, ya, pelajari atau bacalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Bapak Ibu materi atau bahan ajar, jadi tinggal langsung dilihat, ya. Klik lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita main link-linkan, ya. Sudah main link. Jadi Bapak Ibu klik lagi. Nah, muncul seperti ini. Pilih yang embed. Nah, kemudian pilih yang by URL ini. Link saya sudah membuat flipbook, sudah ada linknya, jadi tinggal masukkan saja. Ini flipbook yang buat online. Ini aja, insert. Bentar baru proses. Nah, begini. Nah, harapannya nanti anak-anak tidak harapannya itu di satu page ini peserta didik tuh sudah langsung menerima materi yang kita berikan, LKPD, jadi tidak ke kamar 1, ke kamar 2, begitu. Nah, di sini ketika lihat previewnya, tadi yang kenali COVID ya, sudah ada KD, tujuan belajaran, materi ajar. Nah, anak-anak itu langsung bisa membacanya. Begini. Nah, e-book seperti ini ringkasan ya, materi ajar kan ringkasan ya. Di sini Bapak bisa klik bentar. Ini ada KD tujuan belajaran, ada pengantarnya, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menyematkan di buku ini, saya menyematkan video dari rumah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Begitu. Nah, ketika mengklik, ini bisa langsung bisa dibesarkan. Bentar. Harusnya bisa besar. Ini harusnya bisa besar ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang salah ya. Ini harusnya bisa lebih besar. Nah, begitu. Bapak Ibu bisa membuatnya di buku digital. Begitu ya. Sudah. Nah, materi ajar sudah kita berikan. Yang kedua berarti kita memberikan ini ya, media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini saya pilih dari rumah belajar juga. Ini sama seperti tadi, klik 2 kali. Saya tulis dulu, berarti B. Ini B itu berarti media pembelajaran. Simak video di bawah ini dengan seksama misalnya. Ini kita bold seperti biasa, mengikuti aja yang di button-button di sini. Kemudian, nah,
ini Bapak Ibu kita klik lagi, tengah-tengah lagi ya, tengah lagi. Karena kita ingin memasukkan video yang kita ambil dari rumah belajar. Jadi Bapak Ibu klik embed lagi, ya, klik embed. Kemudian kita masuk ke rumah belajar tadi. Sumber belajar tadi yang tentang perkembangbiakan. Misal yang sains ini ya, sains ini tentang yang vegetatif. Kita klik aja open link di sini. Nah, Bapak Ibu langsung bisa mengkopinya, langsung diberikan ke di sini. Insert. Sudah. Nah, ini karena terlalu besar, kita bisa mengecilkan. Karena saya ingin memberikan dua video, jadi tidak usah terlalu besar. Bentar ya. Ini sinyal saya. Nah, ini yang pertama, cara pertama. Jadi Bapak bisa copy link. Atau kalau di rumah belajar tuh ini bisa seperti ini, Bapak Ibu. Di videonya, langsung, Bapak Ibu di videonya ini, di rumah belajar ya. Sebentar, suara apa ini? Di videonya ini, Bapak Ibu klik kanan. Pertama tadi caranya kan menggunakan ini ya, linknya yang di atas. Kalau yang ini, cara yang kedua, Bapak Ibu klik kanan, kemudian copy video address. Masukkan tadi itu di yang kosong, lahan kosong seperti ini, halaman kosong, klik seperti ini. Bentar. Insert. Nah, sebentar. Ada, bentar. Nah. Ya, maaf ya, ada yang. Nah, Bapak Ibu preview aja langsung. Lihat yang bukunya. Nah, di sini langsung sudah tersedia. Mereka bisa, ketika tadi yang copy link yang di atas ya, mereka langsung sini. Begitu, melihat ke kanan kiri juga bisa. Langsung di play di sini bisa. Begini. Kalau di sini, yang tadi kita ngopi yang video address-nya, bukan copy link-nya ya, tapi di sini kita video address-nya. Nah, langsung videonya. Begini. Nah, sudah. Media belajar sudah selesai. Kemudian, setelah media belajaran kan LKPD ya. Nah, kita klik LKPD-nya. Seperti tadi, kita beli teksnya dulu, yaitu bagian yang C, berarti LKPD. Full, langsung kita beri petunjuk ya, supaya anak-anak tidak bingung bagaimana cara menggunakan LKPD. Tulis aja petunjuk. Yang pertama, download LKPD. Yang kedua, baca petunjuk dan kerjakan tugasnya.
petunjuk ya, petunjuk. Yang ketiga, kirim tugas LKPD di kantong tugas. Nah, kantong tugas ini saya integrasikan ke Google Classroom. Diklik biar anak-anak langsung ke sana, jadi tidak usah buka Google Classroom, langsung klik dari sini itu bisa. Nanti saya kasihkan caranya. Apabila ada masalah yang belum dipahami, yang belum paham misalnya, masalah atau materi yang belum paham, tulis pertanyaan di kolom komentar kantong tugas. Nah, supaya nanti langsung bisa mengirimkan tugasnya. Nah, yang kantong tugas ini kita linkkan. Caranya seperti tadi. Kita highlight di sini kantong tugasnya, kemudian link di sini, insert link. Nah, link di sini itu dari Google Classroom, Bapak Ibu. Google Classroom. Caranya, Bapak Ibu misalnya di sini, Google Classroom saya ya. Misalnya yang assignment, misalnya tentang ini, new assignment di sini, ini matematika. Misalnya di sini ya contohnya aja. Nah, Bapak Ibu bisa klik, jangan di Classroom ya Bapak Ibu, tapi di streamnya. Ini copy link, klik begitu. Copy link. Nah, kalau saya sudah mencari linknya, kantong tugasnya, jadi langsung saya kasihkan sini, ini copy linknya saya. Masukkan ke sini, apply. Jadi, ketika nanti si peserta didik itu klik kantong tugas, mau mengirimkan LKPD-nya, jadi memfoto, biasanya memfoto, mengirimkan ke kantong tugas Google Classroom, itu tidak perlu membuka Google Classroom, tapi langsung klik aja di kantong tugas ini. Nanti otomatis Google Classroom-nya terbuka. Nah, di sini kan LKPD-nya belum ada. Nah, Bapak Ibu, pertama LKPD Bapak Ibu di-upload di Google Drive. Gitu. Nah, dari Google Drive nanti kan Bapak Ibu bisa copy link ya. Copy link, berikan di sini. Seperti tadi, embed. Nah, saya sudah copy link. Bapak Ibu bisa mencoba dari aset link yang saya berikan di chat ya. Bapak Ibu bisa mencobanya, silahkan pakai saja materi saya. Begini, langsung insert. Kita berikan tengah. Biar lebih bagus. Bisa dibesarkan. Ini bisa dibesarkan. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan besarnya halaman. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu jadinya di preview, lihat. Ini tadi ya. Ini media pembelajaran di LKPD. Nah, peserta didik kita itu langsung bisa melihat dari sini. Begini. Nah, kalau mau mendownload, tinggal klik ini. Klik. Sudah bisa di-download. Begitu. Sangat mudah sekali. Nah, kalau misalnya peserta didik sudah siap dengan LKPD-nya, sudah mengerjakan, sudah mengamati, langsung ke kantong tugas. Diklik, langsung mengarah ke Google Classroom. Nah, di sini. Gitu ya. Nah,
ketika mereka ada pertanyaan, mereka bisa langsung kirim komentar, menulis pertanyaan di kolom komentar. Gitu untuk LKPD-nya. Yang terakhir, belum terakhir, masih 2 lagi. Nah, Bapak Ibu, karena saya ini menggunakan metode model pembelajaran flipped classroom, jadi ada sesi di mana saya berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, setelah anak-anak belajar mandiri, saya ajak anak-anak untuk fitcon, jadi kita janjian ya sesuai dengan jadwalnya. Misalnya di sini fitcon ya. Seperti tadi ditulis misalnya fitcon. Kita beri informasi, kita bertemu di Teams, gitu. Hari Rabu, saya menggunakan Microsoft Teams ya, hari Rabu 14 Oktober 2020 misalnya pukul, kita harus memberikan jam di sini, kalau saya memberikan jam untuk kesepakatan ya, 9 sampai 10 untuk membahas hal-hal yang belum dipahami oleh yang belum dipahami gitu aja. Nah, kita langsung berikan linknya aja. Saya sudah ngopi linknya untuk yang fitcon saya. Ini tinggal di copy aja. Sebentar. Begitu. Begini. Ini fitconnya di bold lagi. Biar cantik. Kita preview. Nah, anak-anak langsung klik aja di sini. Klik, langsung bisa ke Teams. Begitu. Ya, ini di open Microsoft Teams. Langsung udah. Fitcon sudah. Nah, setelah fitcon, kita adakan evaluasi. Karena sudah ada pembahasan. Seperti tadi ya, klik ini, evaluasi. Berarti E. Evaluasi. Setelah anak-anak belajar semua materi, silakan mengerjakan soal evaluasi di link di bawah ini. Di link bawah ini. Soal dapat diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 11. Nanti Bapak Ibu kunci di Google Classroom-nya. Saya menggunakan Google Form, menggunakan Google Form. Langsung soal langsung dituliskan di sini aja. Bentar. Ini langsung sini aja. Insert link aja.
Namanya saya akan samakan aja, juga sama, apply. Nah, ini saya bold, gitu. Kita preview. Ini untuk Google Form-nya belum saya kunci ya Bapak Ibu, namun pastikan dikunci. Jadi kalau saya dikunci, jadi saatnya anak mengerjakan evaluasi setelah ada diskusi bersama. Gitu. Ketika diklik, langsung ke Google Form-nya. Nah, ini kan halamannya masih putih-putih ya. Nah, Bapak Ibu bisa di halamannya ini diberi warna yang lain. Misal, ini juga bisa diberi warna yang lain di sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa change image menggunakan gambar atau foto yang Bapak Ibu punya, atau kalau tidak, misalnya kita bisa select image dari sini yang sudah disediakan. Galerinya sudah ada. Misal di sini pakai ini ya. Dia akan berubah. Nah, yang ini juga biar tidak putih ya Bapak Ibu, diklik di sini. Nah, section background image misalnya select image, atau Bapak Ibu bisa upload pakai fotonya Bapak Ibu sendiri, misalnya yang warni bisa select. Nah, tapi ini per halaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa per kotak ini bisa beda-beda atau disamakan juga boleh. Kalau saya disamakan aja biar tidak terlalu colorful ya. Tadi mana ini ya. Dan seterusnya. Nah, ketika di preview, nah seperti ini. Begini. Ini ya Bapak Ibu. Nah, tinggal satu langkah lagi. Tadi ada yang kelupaan deh. Di home ini, home ini Bapak bisa Teams-nya. Nah, Teams-nya ini Bapak Ibu bisa berganti ya, misalnya untuk diplomat. Nah, seperti ini. Atau Vision atau Aristotle. Nah, seperti ini. Monggo itu mengikuti selera Bapak Ibu. Nah, misalnya rumah belajar ini, saya ingin mengklikkan linknya rumah belajar. Jadi, rumah belajar kita klik, kemudian di pages-nya itu diberi link. Bentar. Ini linknya belajar.kemdikbud.go.id. Jadi ketika nanti di preview, bentar ya. Oh, bentar. Sebentar ya, ada saya yang salah. Oke, nanti Bapak Ibu ya. Udah jam 14.20. Oke, baik, nanti Bapak Ibu, nanti saya linkkan. Yang terakhir Bapak Ibu bisa publish. Nah, Bapak Ibu publish webnya sekarang pakai nama apa? Misalnya saya SDGM. SDGM misalnya, atau SD Gunung Mulyo, ada SD Gunung Mulyo. Udah ada juga. SDGM. Kita publishkan. Nah, Bapak Ibu ketika ingin
Nge-share alamatnya blognya Bapak Ibu, nah tinggal klik ini, copy publish site link, di copy link langsung bisa, begitu. Begitu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Demikian Bapak Ibu untuk membuat blog dengan menggunakan Google Site. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Jelas Ibu. Jelas ya, sudah jelas. Sudah ada yang sebentar. Saya Berapa orang, Mak? Kabar. Mak, meeting KKL. Nah, masuk dah nih. Ini saya lihat dulu ya. Ngaji. Ya, Bapak Ibu ada yang bertanya apakah ada rekamannya? Ada Bapak Ibu, nanti saya berikan rekaman, saya berikan linknya di grup kita ya. Bapak Ibu, apakah sudah mengisi absensi? Absensinya belum ada, Bu, di grup WA. Di grup WA ada tidak? Belum ada ya? Belum ada linknya, iya. Oh iya, sebentar, saya berikan linknya. Iya, kepuntal-puntal ya, karena cepat sekali, karena waktu kita hanya 1,5 jam. Nanti jadi saya memberikan penjelasannya juga cepat karena banyak sekali materinya. Ya. Ya. Ini saya share dulu. Bisa konsul via Wapri, boleh silahkan menghubungi saya di nomor saya, di grup ada nggih Bapak Ibu, monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan terkait hal ini? Kalau belum Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu ya, kita masih ada waktu 6 menit. Besok hari Rabu Bapak Ibu, saya akan berbagi lagi, tapi bukan dengan Google Site, tetapi dengan Blogspot. Nah, saya nanti mengajak teman saya, bukan saya pakarnya ya, tapi pakarnya teman saya. Nanti saya mengajak teman saya, Mas Heri Setio Aji. Beliau adalah web and graphic designer di One Stop English Education. Nah, nanti di Blogspot itu kita juga akan belajar bersama-sama bagaimana sih membuat blog pembelajaran. Namun kalau saat ini kan kita membuatnya dengan Google Site ya. Nah, besok menggunakannya dengan Blogspot. Jadi saya berkolaborasi dengan Mas Heri ya. Bagaimana menerapkan model pembelajaran inovatif dalam BDR yang memanfaatkan rumah belajar dan Blogspot itu sendiri. Jadi banyak sekali kemajuan teknologi. Nah, kita harus mampu memanfaatkannya juga untuk berinovasi dalam pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu apabila tertarik ingin mengikuti mini workshop ini, silahkan mendaftar. Nanti saya berikan linknya di grup.
nanti besok Rabu jam 1 sampai jam 3 kita akan belajar bersama-sama lagi. Nah, di sini 2 jam, nggih, karena langkah-langkahnya lebih susah daripada Google Site. Kalau Google Site kan kita tinggal memberikan kontennya ya, semacam lah desain lah gitu. Sana sini di warnanya, layoutnya seperti ini. Tapi kalau untuk Blogspot ada coding-coding tertentu ya, dan saya sampai sekarang masih belajar. Dan saya selalu ketika ada pertanyaan ya tanyanya ke Mas Heri ini gitu terkait dengan blogspotnya saya begitu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin belajar dari awal ya, dari awal ini buat pemula nggih, silahkan besok Rabu kita kembali belajar bersama begitu. Nggih, berdaftar dulu. Nanti saya share di grup ya. Nah, apabila dan di sini sosial media saya Bapak Ibu, silakan apabila Bapak Ibu ingin mengunjungi blog saya di laurentiamawar.blogspot.com, jika ingin melihat video pembelajaran saya atau rekamannya nanti saya upload di YouTube saya di Laurentia Mawar. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin wapri saya terkait dengan Google Site ini, bagaimana merancangnya sebagai blog media pembelajaran, silakan wapri saya di WA 081 328 809 909. Mungkin saya share, saya berikan linknya set saya ya Bapak Ibu yang tadi sudah kita buat sebagai gambaran seperti apa menjadi sebuah blog pembelajaran. Ini saya copy publish site linknya, saya copy link. Monggo Bapak Ibu bisa melihat blog pembelajaran yang saya buat, namun baru satu ya, baru satu page aja terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Begitu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau monggo sharing. Bu Erna, halo Bu Erna. Bu Yulia Dia. Bu Sri Sartika. Ini teman pembatik sepertinya ya, Bu Sri Sartika. Halo Bu. Teman SRB Bu Setiana Mariana, terima kasih Bu Siti menemani saya. Sama Bu Mawar, terima kasih juga banget. Nanti sama Bu. Sama Bu. Ya, boleh ya? Boleh, sangat boleh Bu, sangat boleh. Terima kasih. Sama-sama. Bu Mawar, tanya dong. Iya, monggo silahkan. Dengan siapa ya? Dengan itu Bu, saya, Mama Uca. Bu Sri. Ya. Kalau Mama Uca itu bilangnya. Yang tadi dibuat Google Site-nya itu apa sih, bisa 1 semester itu ya? Banyak banget kok tema-temanya. Iya, bisa 1, iya, benar banget gitu. Iya, sebenarnya gitu ya? sebenarnya tinggal kita mengesetnya ya, layoutnya ya. Jadi tinggal kita kategorinya apa. Kalau menurut saya itu bisa ya. Jadi 1 hari itu 1 page. Kalau dari SD ya, karena kan tema 1 itu, dan di sini karena saya kelas 6, saya memang memberikannya materi esensi. Jadi tidak yang PB1, PB2 itu tidak. Jadi misalnya karena kami juga mengejar untuk ujian persiapan SMP tahun depan ya. Jadi materi memang saya dengan teman itu sepakat biar
gimana caranya jadi ringkes begitu. Jadi di IPA Tadi ada itu loh. iya, gimana Mama Chan? Ada Flip Builder itu apa sih? E-book kayak sigil ya? Tadi Aduh, sigil nggak tahu ya. Saya memang pakai Flip Builder, Bu. Flip apa tuh? Builder. Memang Heeh. aplikasi dari Udah PD ada Bu. Itu Oh, udah jadi. Ibu silakan mengunjungi di saya lupa namanya. Nanti saya bisa japri ya Bu ya. Saya lupa namanya apa. Ya, saya pikir kok kayak sigil gitu ya, kayak e-book sigil. Saya Bukan malah ya? belum tahu, belum pernah. Tadi saya lihat itu sisipannya tuh kayak buku-buku gitu kan? Benar, Yang Flip ya. Builder. Ya, betul. Dan kita bisa menyisipkan video di buku itu, bisa menyisipkan evaluasi juga di situ. YouTube tuh juga bisa di situ. Itu tadi Bu. ngambil ya? Enggak, itu tadi Bu. ngambil Flip Itu Builder. saya buat. Itu saya buat sendiri. Oh, buat. Oh. Itu saya buat Bagus sendiri, ya? Bu. Bagus. Keren. Ya. Oke, makasih Jadi kan deh. lebih menarik ya buat peserta didik ya. Jadi semacam buku, mereka benar-benar kayak membukanya gitu. Terus ada videonya. Ada videonya. Gitu. Mirip-mirip sigil. Saya belum pernah. Nanti kita bisa japri ya Bu ya. Seperti Iya. apa? Saya juga senang itu urutannya bagus banget itu. Mulai dari KD, tujuan, udah kayak RPP gitu ya. Iya Bu. Jadi kan mereka harapan kita kan peserta didik paham sebenarnya belajar apa sih targetnya untuk hari ini tuh apa. Kemudian tapi kalau SD itu tahu apa yang dipelajarin, yang dibuka duluan gitu dia tahu. Apa ada infonya lewat harus kita arahkan ya Bu ya. Diarahkan kan. Harus ada pengarahannya dulu. Ya. Oke deh, makasih. Sama-sama. Bagaimana cara buat buku flipbook, Bu Mawar? Nah, Bu Juliati, Ibu pernah mendengar KKVI? Kemarin KKVI belum Bu? Nah, kami sedang mengadakan Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Di Yogyakarta ada KKVI Bu, program dari Barletir Komdik. Dan untuk tahun ini ada materi tentang buku digital, jadi membuat flipbook seperti itu, gitu. Nah, mungkin di sini sekarang udah batch 7, nah mungkin besok batch 8 ada materi ini lagi, silahkan ikut Bu, ada. Nanti mungkin karena saya sedang menjadi instruktur Bu, nanti kami berbagi bagaimana caranya flipbook. Nah, mungkin setelah visit di batch 7, nah, saya bisa berbagi nanti di Excelsa berbagi lagi. Nih, saya akan membuat mini workshop lagi, Bu, nanti. Ya. Tapi untuk saat sekarang saya belum bisa. Iya. Dari Cikgu Selfie, adakah rangkuman materi? Rekaman ya, Bu, ya. Saya untuk yang rangkuman materinya nanti hanya PPT-nya yang tadi itu. PPT-nya. Tentang rumah belajar ya, nanti saya berikan PPT-nya sekaligus rekaman rekaman mini workshop ini. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan langsung bertanya saja. Karena di sini hostnya saya sendiri, moderatornya saya sendiri, pematerinya saya sendiri. Monggo silakan langsung saja. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan mini workshop kali ini ya, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti lagi Excelsa berbagi lagi, rumah belajar berbagi lagi, besok Rabu nanti saya kirim flyernya di grup, gitu. Apabila Bapak Ibu ingin belajar bagaimana membuat blog di Blogspot dan bagaimana mengintegrasikan dengan rumah belajar lagi, gitu.
Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga rumah belajar? Bapak Ibu, demikian mini workshop kali ini tentang mendesain blok pembelajaran yang memanfaatkan fitur rumah belajar dengan Google Sites. Saya harap Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya dan lebih dekat dengan rumah belajar dan bisa menerapkan atau menggunakan konten pembelajaran di rumah belajar di Google Sites dan atau di LMS lainnya atau lewat media yang lainnya, gitu. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk absen di link yang sudah saya berikan, oke? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore dan salam portal rumah belajar. Mungkin kita bisa foto dulu, nggih? Foto dulu. Bentar. Nah, foto dulu. Sebentar. Oke. Saya foto ya Bapak Ibu. Salam portal rumah belajar seperti ini Bapak Ibu. Silahkan hidupkan videonya Bapak Ibu. Mari. Hidupkan videonya. Salam rumah portal belajar seperti ini. Ya. Ya. Halaman 1 dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar. Ya. Halaman kedua. Bentar. 2 ya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga tidak kapok dan semoga kita bertemu lagi besok hari Rabu di jam yang sama, jam 13 tapi sampai jam 15. Oke. Selamat sore Sama-sama. Bapak Ibu. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Iya, selamat sore. Selamat melanjutkan Terima kasih. aktivitas. Terima kasih Bu Mawar. Ya, sama-sama Terima ya, Bu. kasih. Ya. Izin live ya. Iya, Bapak Ibu. Terima Iya, kasih Bu Mawar. Iya, sama-sama. Iya. Iya, terima kasih. Sehat juga. Terima kasih Bu Mawar, izin live ya. Iya, sama-sama, Bu. Kita ketemu lagi hari Rabu ya, Bu ya. Semoga bisa bergabung. Ya, Ya. Terima kasih Bu Mawar, izin live. Iya, Bu Selfie ya. Ya, Iya. Sampai jumpa lagi, Bu. sampai jumpa lagi Mbak Mawar. Iya, Terima kasih. sama.